Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat sama-sama hadir untuk melanjutkan kajian kita. Kita mengkaji, membaca riwayat-riwayat hadis tentang kehidupan perempuan di zaman Nabi sallallahu
sampai jam 3. Dari ini permulaan waktu. Bisa juga permulaan tempat. Permulaan tempat. Jadi lomba lari ini startnya dari kantor polsek ini, kemudian finishnya sampai kantor Polres seumpamanya kan. Dari berarti permulaan tempat, kalau tadi permulaan waktu. Tapi dari juga bisa berarti sebagian, ya. Dari kaum muslimin ada orang-orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya sebagian kaum muslimin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan sebagian dari pandangannya. Kata min berarti sebagian. Artinya tidak semua pandangan itu harus ditahan. Sehingga ada orang itu yang benar-benar tidak mau melihat. Seakan-akan menahan pandangan itu berarti nggak ngelihat sama sekali. Kalau ngomong ke bawah, ada apa bu? Ya, iyalah. Ya kan? Yang ibu-ibu juga begitu. Ada apa pak? Ya kan? Bahkan satu lihat sana, satu lihat ke sana. Kan ngomong-ngomong tidak enak. Ini karena tidak memahami Quran. Perintah Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hendaklah, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah dia menjaga sebagian dari pandangannya. Artinya tadi pandangan-pandangan yang menimbulkan syahwat, pandangan-pandangan yang tertuju kepada aurat. Maka kalau pandangan yang tidak tertuju kepada aurat boleh, pandangan yang tidak menimbulkan syahwat boleh. Artinya tidak semua pandangan itu diperintahkan untuk ditahan. Kalau seperti itu ya sudah, berarti kita jalan ngelihat bawah terus kan? Kan disuruh untuk menahan pandangan, semua pandangan. Ya. Kita di sini alhamdulillah perempuannya banyak berjilbab, ya kan? Coba kalau ke Singapura, wah, repot. Kawan-kawan yang di Singapura, di Hong Kong, di Eropa, apalagi kalau musim panas, masya Allah, sudah tidak tahu itu. Mau lihat kanan ada, lihat kiri ada, lihat depan ada, lihat bawah nggak ada, lihat bawah. Tapi kalau lihat bawah terus kan nabrak orang. Ya, ya wallahu alam. Mudah-mudahan Allah kasih keringanan bagi mereka, karena tidak bisa menghindari sama sekali. Kalaupun seumumnya dosa, ya mudah-mudahan Allah ampuni. Yang penting tidak disengaja dan tidak maksud untuk mencari-cari tadi, mencari-cari dan justru sengaja membangkitkan syahwat. Karena memang keadaan begitu. Ibu-ibu ada yang pernah ke Singapura? Bagaimana menjaga? Kalau ibu-ibu tidak masalah kan, karena yang dilihat perempuan. Tapi tetap juga melihat aurat perempuan juga tidak boleh. Terutama aurat besar. Aurat besar ini aurat yang di luar anggota wudhu. Biasanya disebut aurat kecil ini yang anggota wudhu. Artinya itu boleh dilihat sesama perempuan. Rambut, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian kaki sampai ke mata kaki. Anggota wudhu ini aurat kecil. Tapi ada aurat besar, ya kan? Ada aurat besar, ada aurat kecil. Ya, nanti aurat besar itu hanya boleh dilihat oleh suami, ya kan? Ada aurat yang semi antara besar kecil. Itu sebagian ulama mengatakan di atas pusar bagi perempuan, sehingga boleh bagi sebagian mahram itu melihat, sebagian mahram. Tapi kalau untuk aurat yang besar, aurat yang benar-benar vital, maka hanya untuk pasangan, laki-laki untuk istri, istri untuk suami gitu. Ini ya, jadi kata min sebagian, sehingga yang diperintahkan untuk menjaga bukan semua pandangan, sebagian pandangan. Yang dimaksud dengan sebagian pandangan adalah tadi ya, pandangan yang tertuju kepada bagian-bagian dari aurat, kemudian pandangan yang menimbulkan syahwat walaupun itu bukan aurat. Tidak ada pertikaian bahwa wanita jika khawatir akan terjadi fitnah haram baginya melihat. Ini satu kondisi, artinya dalam kondisi adanya fitnah, ayat tersebut berlaku di sini. Akan tetapi ayat tersebut tidak mewajibkan menahan pandangan secara mutlak, semua pandangan, atau pada kondisi lain yang berbeda dari yang baru disebutkan. Disebutkan pula dalam kitab Fathul Bari ketika menerangkan hadis tentang wanita dari kabilah Khath'am.
Disebutkan keterangan sebagai berikut. Fadl melihat wanita tersebut dan dia mengagumi kecantikannya. Fadl ini saudaranya Ibnu Abbas. Dia melihat seorang wanita kemudian mengagumi kecantikannya. Lalu Nabi menoleh ke arah Fadl sedang Fadl masih melihat wanita tersebut. Lantas Nabi mengulurkan tangannya untuk meraih dagu Fadl dan memalingkan mukanya dari melihat wanita itu. Wajah aurat atau bukan? Bukan, sehingga boleh dilihat sebenarnya. Tapi Fadl ini dengan melihat wajah itu dia kagum, ya kan? Sehingga ditakutkan tumbuh muncul syahwat atau akan terkena fitnah sehingga Rasulullah memalingkan. Tetapi hukum asalnya tidak masalah. Ibnu Battal, salah seorang pensyarah dari kitab Sahih Bukhari berkata, dalam hadis tersebut terdapat perintah untuk menahan pandangan karena takut terjadi fitnah. Konsekuensinya apabila aman dari fitnah, melihat saja tidaklah dilarang kepada yang bukan aurat, ya. Dalam hadis ini pun terdapat dalil tentang firman Allah, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Maksudnya menahan pandangannya, menahan sebagian pandangannya. Dan itu hukumnya wajib pada selain muka. Dari yang selain muka dan telapak tangan hukumnya wajib. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, riwayat Abu Hatim dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah pada surat di atas, yaitu seorang laki-laki melihat seorang wanita cantik yang lewat di dekatnya. Kemudian dia masuk ke dalam rumah wanita itu. Ketika dia terpesona melihat wanita itu, dia menahan pandangannya. Yang diriwayatkan dari Mujahid dan Qatadah pun seperti itu. Karmani berkata, ini nama seorang ulama, arti dari firman Allah dia mengetahui pandangan mata yang khianat adalah bahwa Allah mengetahui pandangan yang melampaui batas-batas yang dihalalkan. Artinya dia melihat kemudian tadi ya timbul syahwat, atau dia melihat sesuatu yang bukan dibolehkan. Dalam riwayat-riwayat lain diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, hindarilah duduk di jalan. Artinya hindarilah duduk-duduk nongkrong di jalan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, terkadang kami terpaksa harus duduk untuk berbincang-bincang di jalan. Tapi sahabat-sahabat dulu juga suka nongkrong, ya, suka nongkrong di jalan. Akhirnya mereka protes, Rasulullah, kadang-kadang kami harus duduk-duduk nongkrong di jalan. Rasulullah berkata, kalau memang kalian harus duduk juga, artinya kalau kalian memang harus nongkrong, maka berikanlah pada jalan itu haknya. Artinya berikan hak jalan yang dilalui orang itu. Para sahabat bertanya, apa hak jalan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, menahan pandangan, menyingkirkan hal-hal yang merugikan, menjawab salam, serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kalaupun kalian nongkrong, jangan goda orang, jangan ganggu orang. Ya, nggak apa-apa nongkrong. Kalau ada orang lewat, jangan malah sweet-sweet. Ya kan begitu. Biasanya kan begitu. Ya, jaga pandangan. Artinya jangan dilihat, karena orang dilihat pun sudah merasa risih, begitu ya. Kemudian menyingkirkan hal-hal yang merugikan. Kalau seumpamanya ada duri, ada batu yang bisa mencelakai orang, dibuang, dihilangkan. Menjawab salam, ya. Orang yang berjalan itu lebih diutamakan mendahului salam. Yang berjalan bersalam kepada yang berhenti. Yang berdiri memberikan salam kepada yang duduk. Nah, itu adabnya. Ya. Kalau bertemu, maka yang paling utama adalah yang memulai dengan salam. Artinya kita sama-sama bertemu, maka siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah yang mengawali salam. Tapi kalau ada orang berjalan dengan orang yang berhenti, maka orang yang berjalan itu yang lebih dianjurkan untuk memulai salam. Jangan kebalikan, malah yang duduk yang salam, ya kan? Kemudian kalau ada orang berdiri, maka yang berdiri yang menyalami, yang mengucapkan salam kepada yang duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jarir bin Abdullah dikatakan, aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang tidak disengaja. Lalu beliau memerintahkan supaya aku mengalihkan pandanganku. Memandang tidak sengaja, kemudian tumbuh syahwat, maka dipalingkan. Dari Ibnu Abbas dikatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mirip dengan perbuatan dosa kecil dibandingkan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah mengenai Rasulullah SAW, di mana Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menentukan manusia cenderung berzina. Hal itu sama sekali tidak bisa dihindari dan pasti terjadi. Zina mata adalah memandang yang bukan aurat, memandang yang aurat, memandang yang menimbulkan
syahwat. Zina mata adalah memandang, zina lidah adalah bertutur. Berarti kita tidak boleh ngomong sama sekali. Kan tidak, maksudnya bertutur yang ghibah, adu domba, mencela, menfitnah atau berkata-kata keji, kotor, ya kan? Bukan berarti bertutur semua bertutur ini zina, kan berarti kita diam semua jadi, bukan? Ya, kalau orang memahami zina mata adalah memandang, berarti tidak boleh memandang sama sekali. Maksudnya memandang yang membawa kepada dosa atau maksiat. Seperti halnya zina lidah adalah bertutur. Kemudian zina nafsu adalah berharap-harap dan berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan hal tersebut. Dalam 3 hadis di atas jelas sekali dikatakan bahwa pandangan yang diiringi nafsu atau syahwat sangat terlarang. Karena itulah Nabi SAW mengatakan zina nafsu adalah berharap-harap dan berkeinginan. Artinya berharap-harap untuk melakukan suatu maksiat, suatu keburukan. Hadis di atas diartikan juga bahwa pandangan yang tidak mengandung syahwat tidak berdosa kalau bukan aurat. Tadi ya. Riwayat di bawah ini memperjelas konsep tersebut. Ya. Kita baca artinya saja biar agak cepat. Dari Abdullah ibnu Abbas dikatakan bahwa Rasulullah SAW membonceng Fadl bin Abbas di belakang ontanya pada hari raya kurban. Fadl adalah anak yang tampan. Kemudian Nabi berhenti di kerumunan orang banyak untuk memberi fatwa kepada mereka. Lalu datang seorang perempuan dari kabilah Khath'am yang cantik rupanya menghadap Nabi SAW. Yang meriwayatkan ini siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ibnu Abbas menceritakan Fadl melihat wanita itu dan kagum lalu datang seorang perempuan dari kabilah Khath'am yang cantik rupanya menghadap Nabi. Kira-kira Ibnu Abbas ketika kisah ini melihat tak wanita itu? Melihat, karena dia mengisahkan wanita itu cantik kan. Tetapi karena tidak timbul syahwat dan karena tadi ya merekam hadis Nabi. Kalau nggak diceritakan begini, kan kita tidak tahu kisahnya. Seumpamanya dikatakan, karena nggak lihat semuanya Abdullah bin Abbas, lalu datang seorang perempuan dari kabilah yang tidak tahu rupanya, kan tidak enak. Ya kan? Yang cantik rupanya. Artinya Abdullah bin Abbas itu melihat juga. Tapi karena melihat wajah dan dia dapat menahan nafsunya, tidak menimbulkan syahwat, maka dibolehkan. Fadl melihat wanita itu dan kagum pada kecantikannya. Nah, kalau Fadl ini kagum, artinya timbul syahwat atas kecantikan itu. Kalau Abdullah bin Abbas melihat saja, menilai cantik tidak, itu kan wajar. Bukan berarti ketika orang menilai si fulan cantik langsung timbul syahwat, kan tidak juga. Ketika melihat orang ini tidak cantik kemudian dia mual, kan tidak juga. Ya kan? Artinya menilai cantik atau tidak belum tentu menimbulkan syahwat. Tapi Fadl ini dia kagum, artinya timbul rasa dalam hatinya itu pada kecantikan wanita itu. Lalu Nabi menoleh ke arah Fadl, sedangkan Fadl masih melihat wanita. Kan berarti dia sudah kagum, kayak di film-film gitu, Bu ya. Pandangan pertama langsung dia nggak noleh-noleh, nah, sampai nabrak tiang. Nah, ternyata ada juga di zaman sahabat. Ya. Jadi Rasulullah menoleh ke arah dia masih bengong melihat wanita. Lantas Nabi mengulurkan tangannya untuk meraih dagu Fadl dan memalingkan wajahnya. Diambil wajahnya. Udah, selesai. Kan begitu ya. Artinya karena kalau dibiarkan terus dan dia sudah terpesona tadi, dia sudah sampai bengong gitu kan. Nanti bisa timbul syahwat. Timbul syahwat, akhirnya muncul keinginan-keinginan yang tidak baik. Nah, akhirnya Rasulullah memalingkan. Tapi bagi Abdullah ibnu Abbas tidak. Abdullah ibnu Abbas yang menceritakan ini juga melihat. Ya, dan dia mengisahkan wanita itu cantik. Hafidz Ibnu Hajar berkata, Ibnu Battal berkata bahwa dalam hadis tersebut terdapat perintah menahan pandangan karena takut terjadi fitnah. Konsekuensinya jika ternyata aman dari fitnah, sebagaimana Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dan Fadl bin Abbas ini dua bersaudara. Ya, artinya seusia sama. Tapi Abdullah bin Abbas tidak tidak terpesona, tidak sampai timbul nafsu. Hal ini dipertegas dengan kemungkinan bahwa Nabi tidak akan memalingkan muka Fadl seandainya dia tidak terus-menerus melihat wanita karena kagumnya, sehingga dikhawatirkan dia terjebak ke dalam fitnah. Kalau seumpamanya dia tidak terpesona sampai terbengong tadi kan, mungkin Rasulullah juga tidak akan memalingkan. Hadis tersebut juga menunjukkan karakter manusia yang menguasai anak cucu Adam.
yaitu lemah dalam menghadapi kecenderungan dan rasa kagum pada kaum wanita. Artinya ini juga menunjukkan bahwasanya naluri ya, laki-laki tertarik dengan lawan jenis, naluri perempuan juga tertarik dengan laki-laki. Dari Aisyah dikatakan, dan naluri itu wajar. Bahkan Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani. Ditampakkan indah ya, bagi manusia itu mencintai apa? Syahwat kepada perempuan. Wal banin kepada anak-anak, cinta kepada anak-anak. Repot kalau kita tidak cinta anak-anak kan? Wal qanatiril muqantarah, cinta kepada harta. Ini memang naluri yang Allah ciptakan. Tidak salah. Yang salah itu kalau kita salah menyikapinya. Kecintaan kita kepada wanita kemudian terjerumus ke dalam fitnah, ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Justru karena cinta laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki, timbul pernikahan. Dari pernikahan timbul anak. Dari anak manusia berkembang biak. Kalau tidak, ya tidak bisa berkembang biak. Seperti di Jepang sekarang. Jepang itu kemungkinan 50-60 tahun ke depan, kalau masih seperti ini bisa jadi populasinya habis atau bahkan turun drastis. Karena mereka tidak mau menikah. Ya kan? Mereka bisa melampiaskan di luar menikah. Ya kan, tidak perlu menikah mereka. Artinya itu melampiaskan, menyikapi ya, naluri cinta kepada wanita, kepada lawan jenis dengan hal yang salah. Kalau kita kan tidak. Cinta kepada anak-anak, itu naluri juga. Bagaimana kita menyikapi? Jangan sampai cinta kepada anak-anak itu membawa kita kepada lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktunya sholat masih main dengan anak. Kan waktunya ibadah masih juga sibuk ngurusin anak dan lain sebagainya. Tetapi cinta kepada anak-anak naluri. Kalau tidak ada cinta itu repot malahan kan. Kepada harta juga. Kita semua diberikan naluri oleh Allah cinta kepada harta. Siapa yang tidak cinta harta? Cinta semua bukan? Yang salah itu berlebihan dalam mencintai harta. Kalau kita tidak cinta harta, kita tidak bekerja. Ya kan? Kalau kita tidak bekerja, tidak bisa makan, ya mati. Ya. Kita cinta harta. Kita pengen rumah, kita pengen baju, kita pengen kendaraan, kita pengen gadget, alat-alat yang memudahkan pekerjaan kita dan lain sebagainya. Itu kan harta. Tapi jangan sampai cinta itu kemudian kita sikapi dengan cara yang salah, sehingga tidak peduli halal haram, yang penting dapat. Tidak peduli waktunya ibadah, kerja terus siang malam, sholat tinggalkan, ya kan? Dan lain sebagainya. Hak-hak untuk sedekah, untuk zakat harus tetap ditunaikan, karena dalam harta itu ada hak-hak orang lain dari harta kita. Nah, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth, kendaraan, kebun-kebun, kemudian ternak-ternak dan lain sebagainya. Itu Allah jadikan kita cinta kepada itu. Ini naluri manusia. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah kita menyikapinya seperti apa. Ya, kemudian dari Aisyah dikatakan ketika itu adalah hari raya dan pada waktu itu orang Sudan sedang bermain tameng dan tombak. Orang Sudan ini orang berkulit hitam. Entah aku yang meminta Nabi sendiri atau Nabi yang berkata kepadaku, apakah kamu ingin melihatnya wahai Aisyah? Aku menjawab ya, aku disuruhnya berdiri di belakangnya. Dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa dia menutup aku dengan semirinya, dengan kainnya. Jadi Aisyah di belakang Rasulullah, pundaknya di bawah Rasulullah, kemudian ditutup dengan kainnya begitu ya, dengan kain atau dengan selendangnya. Dan dalam waktu Hafidz Ibnu Hajar berkata, kalimat dia menutupku dengan semirinya menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah turunnya perintah memakai hijab dan menunjukkan diperbolehkannya wanita melihat laki-laki selain aurat. Ya kan, selain aurat. Jika kita simpulkan pada dasarnya adanya pertemuan antara laki-laki dan wanita mungkin menyebabkan timbulnya sikap saling memandang antara mereka. Kejadian seperti itu tidak menjadi masalah sepanjang pandang memandang di antara mereka tidak didasarkan pada syahwat serta keduanya sama-sama berniat dan melaksanakan menahan pandangan mereka. Mereka tidak saling melekatkan pandangan. Tadi ya, tidak saling memandang sampai memukau atau terpukau
atau terpesona ya dan lain sebagainya. Sekedar memandang, interaksi itu wajar antara laki-laki dan perempuan. Bahkan sekarang ya bisa jadi nggak bisa dihindarkan, karena sekarang manusia semakin banyak aktivitas sosialnya, semakin banyak interaksi di luarnya. Kan ada perkumpulan ini, perkumpulan itu, kita ada pesta pernikahan, ya kan? Nanti ada akikah, diundang, ada tasyakuran, ada selamatan, ada ini itu kan. Mau tidak mau kita harus kadang-kadang bertemu dengan laki-laki, ya kan? Nah, tetapi tadi tetap bahwasanya kita menjaga sebagian dari pandangan, artinya pandangan yang kepada aurat, pandangan yang menimbulkan syahwat itu yang harus kita jaga. C. Menghindari jabat tangan pada situasi umum. Boleh tidak berjabat tangan laki-laki dan perempuan? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kita baca dulu, Bu. Ya kan? Kita kan belum belajar. Iya. Nah, jawabannya setelah ini kita baca. Pada etika sebelumnya telah kita kemukakan firman Allah tentang kewajiban menahan pandangan mata. Jika kita diperintahkan menahan pandangan, baik laki-laki maupun wanita, mengingat pandangan adalah sarana untuk merangsang syahwat. Tentu menahan tangan kita dari berjabat tangan jauh lebih penting. Ya, artinya menahan pandangan mata itu diperintahkan karena menimbulkan syahwat. Apalagi berjabat tangan. Tapi jangan ditelan dulu. Ini belum semua nih, belum satu paragraf. Berjabat tangan jauh lebih penting. Artinya berjabat tangan jauh lebih berpotensi menimbulkan syahwat daripada melihat. Sebab sentuhan lebih kuat merangsang syahwat daripada pandangan. Berikut ini penulis kemukakan beberapa nas, artinya dalil, untuk lebih menambah jelasnya permasalahan yang sedang kita bicarakan ini. Pertama, nas ini artinya dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis ya, yang menunjukkan diharamkannya menyentuh dengan syahwat. Dengan syahwat, ini harus digarisbawahi. Dari Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa seorang laki-laki telah mencium seorang perempuan. Ini bukan hanya memegang, mencium. Jadi di zaman Rasulullah juga ada orang yang seperti ini. Memang seperti itu ya. Jadi di zaman Rasulullah itu bukan orang itu semuanya solih gitu, semuanya kayak apa namanya, ya benar-benar kayak orang yang alim solih dan lain sebagainya. Enggak, macam-macam juga, Bu. Ada perempuan, ada sahabat Rasulullah suka minum minuman. Diingatkan Rasulullah, nanti minum lagi, dicampur lagi, nanti minum lagi. Ada Ma'iz itu berzina, ya sampai perempuannya hamil. Ada seorang laki-laki yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari. Kita aja takut kan? Tapi di zaman Rasulullah itu ada. Ya seakan-akan itu Allah setting memang dimunculkan peristiwa-peristiwa seperti itu supaya muncul hukum, kita bisa nyontoh. Kalau seumpamanya nggak ada begitu, kan tidak ada hukum, Bu. Ya kan? Sehingga seakan-akan itu Allah memang sudah menyeting ini. Jadi di zaman Rasulullah itu berbagai macam keadaan manusia itu sudah dihadirkan di situ. Ya kan? Sehingga ada sahabat Rasulullah itu, padahal kan sahabat generasi terbaik. Tapi ada yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Ngaku lagi kepada Rasulullah. Rasulullah sucikan diriku. Kenapa? Aku menggauli istriku di siang Ramadan. Ada Ma'iz tadi ya, berzina sampai perempuannya hamil. Ada perempuan dari Bani Ghamidiyah datang kepada Rasulullah hamil. Rasulullah, hamil ini bukan anakku. Iya kan? Jadi itu macam-macam. Memang di zaman Rasulullah pun sahabat itu macam-macam juga. Nah ini ada sahabat tuh yang langsung mencium perempuan. Bukan hanya melihat, menyentuh. Dikatakan bahwa seorang laki-laki telah mencium seorang perempuan. Lalu orang itu datang kepada Nabi. Baiknya dia itu datang kepada Nabi dan menuturkan hal itu kepada beliau. Tidak malu ya. Nah itu bedanya sahabat. Sahabat itu ya walaupun dia berbuat salah, tapi dia tahu itu salah dan dia tidak gengsi. Jangankan hanya mencium tadi ya, yang berzina saja dia mengaku datang kepada Rasulullah. Rasulullah, ini hamil bukan anak dari hubungan yang sah. Ya, sehingga Rasulullah SAW sudah, kamu pulang dulu sampai lahiran. Nanti setelah lahir balik lagi. Setelah lahir balik beneran. Padahal berapa bulan coba dari hamil sampai lahir. Kalau orang sekarang mungkin udah kabur kemana kan? Ya, udah kabur keluar kota, udah kemana dia.
Itu dia datang lagi setelah lahiran. Setelah lahir dilihat anaknya masih kecil. Kamu susuin dulu sampai selesai bisa disapi. Disusui sampai bisa disapi berapa tahun? Bisa sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun datang lagi dia. Karena benar-benar ingin membersihkan diri. Setelah itu baru siapa yang bisa mengasuh anak ini? Ada yang bisa mengasuh. Akhirnya kemudian dihukum rajam. Ya. Nah, maka turunlah ayat dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang dan petang dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Artinya, ya sudahlah, kamu sudah berbuat dosa mencium perempuan. Sekarang untuk menghapus dosa itu perbanyak amalan kebaikan. Ini kan? Aqimis salata tarfain nahari wa zulfan minal lail. Dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, subuh dan asar seperti ini kan? Ya. Dan pada bagian permulaan malam isya. Maghrib, isya, permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa. Kamu sudah berdosa, perbanyak kebaikan. Kalau kita merasa berdosa, kita banyak salah, banyak maksiat, maka kita hapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, apapun kebaikan itu, baca Quran, sedekah, sholawat, tasbih, zikir, sholat, banyak kebaikan kok. Kebaikan nggak cuman ngaji. Kalau kita malas ngaji, ya sudah. Apa cari kebaikan yang lain? Zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, malas zikir, ya sudah. Ada uang sedekah, kan? Malas sedekah, ada uang sholat. Malas sholat, jadi bisa sebenarnya kita ini bermacam-macam ibadah dalam sehari. Karena orang kalau satu keadaan itu memang bosan ngaji terus kan, ini bosan juga. Tapi habis ngaji gantilah sedikit. Capek ngaji baringan sambil subhanallah, subhanallah, subhanallah kan enak itu. Kan nggak terlepas dari ibadah. Setelah zikir capek juga ada nonton pengajian kan. Sekarang kan mudah YouTube nih. Putar Ustaz Abdul Somad selesai. Dapat ilmu juga. Kan ngaji juga. Bisa sambil masak daripada dengar musik dangdut kan. Baik, dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Dapat pahala itu. Karena cari ilmu. Artinya kita bisa dalam sehari itu mendapatkan banyak kebaikan dengan cara memperbanyak variasi kebaikan. Karena kalau satu saja itu kita bosan. Nah, di sini ada larangan untuk menyentuh perempuan karena tadi ya mencium. Selanjutnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mirip dengan perbuatan dosa kecil dibanding apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, sesungguhnya Allah menentukan manusia cenderung berzina. Hal itu sama sekali tidak bisa dihindari dan pasti zina terjadi. Zina mata adalah memandang, zina lidah adalah bertutur, zina tangan adalah meremas atau memegang atau menyentuh. Artinya dalam menyentuh itu ada zina. Dan nafsu berharap-harap dan berkeinginan, sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan hal tersebut. Gitu ya. Artinya kemaluan ya itu bisa membenarkan, artinya syahwat muncul kemudian dilampiaskan. Kadang-kadang tidak dilampiaskan, dia dikendalikan, tapi tetap karena muncul syahwat tadi jadi dosa, walaupun dosanya nggak sampai dosa kepada dosa yang besar. Dari Ma'qil bin Yasar dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa ditusuk di kepala salah seorang dari kamu dengan jarum besi lebih besar atau lebih baik baginya. Lebih baik baginya. Ditusuk di kepala salah seorang kamu dengan jarum besi besar lebih baik baginya daripada memegang atau menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ini diantara dalil tentang larangan bersentuhan. Ungkapan sentuhan atau menyentuh pada hadis pertama dan ketiga dan menyerang pada hadis kedua masing-masing berarti menyentuh dengan tangan untuk mendapatkan kenikmatan atau menyentuh dengan syahwat. Hal itu dipertegas lagi dalam hadis ketiga bahwa menyentuh perempuan yang tidak halal baginya artinya tidak halal untuk bersenang-senangan dengannya. Kedua, ini dalil-dalil yang pertama. Kedua, dalil-dalil atau nas-nas yang menunjukkan bahwa Nabi menghindari berjabat tangan sewaktu melakukan baiat dengan kaum wanita. Dari Aisyah dikatakan bahwa Rasulullah menguji orang-orang yang berhijrah kepadanya dari wanita-wanita yang mukmin dengan firman Allah, "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan baiat," artinya perempuan-perempuan yang datang dari Mekah ke Madinah. Ya. Karena mereka ada sebagian itu yang tertinggal hijrahnya.
atau masuk Islam belakangan. Rasulullah sudah di Madinah, ada sebagian yang baru masuk Islam sehingga dia datang ke Madinah. Untuk datang mengetahui benar tidak keimanannya, dites kan. Jangan-jangan dia ini mata-mata dari Mekah ke Madinah untuk mencari informasi tentang keburukan negara Islam yang ada di Madinah, kan begitu. Jadi dicek, kamu benar-benar tidak masuk Islam. Kalau benar-benar boleh masuk ke Madinah gitu. Dengan cara baiat. Maka barang siapa yang mengikrarkan menerima syarat baiat ini dari wanita-wanita yang mukmin, Nabi berkata kepadanya, sesungguhnya aku telah membaiatmu dengan ucapan tadi. Tidak, demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali dalam berbaiat. Artinya tadi ada beberapa hadis tentang larangan. Yang kedua, ini hadis-hadis tentang amalan Rasulullah yang tidak membaiat perempuan dengan memegang. Kalau laki-laki dipegang, baiat, setuju, deal, kan begitu ya. Saya baiat, sumpah setia kepada Rasulullah dengan dipegang tangannya kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, Rasul tidak megang tangannya. Sudah, yang penting kamu berjanji akan setia kepada Rasulullah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak ini, tidak itu. Terima, diterima. Ini dalil yang kedua, bahwasanya Rasulullah tidak membaiat dengan menyentuh tangan atau memegang tangan perempuan. Diriwayatkan pula oleh Umaymah binti Rafiqah, dia berkata, aku datang bersama sejumlah wanita kepada Rasulullah untuk membaiat beliau mengenai Islam. Kami berkata, ya Rasulullah, apakah kami membaiatmu untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak berbuat dosa yang kami lakukan antara dua tangan dan dua kaki kami, serta tidak mendurhakaimu pada masalah kebaikan. Rasulullah menjawab, sesuai menurut kesanggupan dan kemampuan kalian. Artinya mereka datang berbaiat kepada Rasulullah, berjanji kepada Rasulullah untuk setia tadi ya, tidak melakukan ini itu dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah mengatakan, oke, diterima baiatnya, lakukan semampu kalian. Umaymah berkata, kami berkata Allah dan Rasulnya lebih sayang, kami akan membaiatmu. Lalu Nabi menjawab, tapi aku tidak mau berjabat tangan dengan kaum wanita. Ini dalil selanjutnya. Dalil ketiga, nas-nas yang menunjukkan diperbolehkannya menyentuh ketika ada kebutuhan dan aman dari fitnah. Jadi ada juga hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah pernah menyentuh perempuan atau disentuh oleh perempuan. Kita akan baca. Makanya tadi ya, jangan ditelan dulu. Kalau baca hadis itu kita lihat dulu dari berbagai sisi, nanti baru kita simpulkan. Dari Anas dikatakan, sesungguhnya Ummu Sulaim menggelar sebuah hamparan dari kulit untuk Nabi, kemudian beliau tidur di atasnya. Ummu Sulaim ini ibunya Anas. Dan Rasulullah itu sering mampir ke rumahnya, sehingga kadang-kadang disediakan tikar untuk Rasulullah tidur. Anas berkata, dan ketika Rasulullah tidur, Ummu Sulaim mengambil keringat dan rambut beliau dan mengumpulkannya dalam sebuah bejana, sebuah tempat maksudnya ya, dan mencampurkannya dengan minyak wangi, sedangkan Rasulullah masih tidur. Kira-kira menyentuh kulit Rasulullah tak? Ngambil keringatnya gimana? Pasti menyentuh, ya kan? Jadi diambil keringat. Nah, ini keringat Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan ini hukum khusus untuk Rasulullah, karena keringat Rasulullah tidak kayak keringat kita. Maka jangan coba-coba keringat dicampur dengan nanti ada yang mengoleksi keringatnya sendiri dicampur minyak wangi, ditaruh di botol. Karena Rasulullah itu bau keringatnya wangi. Sehingga Ummu Sulaim ini ngambil ketika Rasulullah, namanya kalau musim panas itu kan tidur berkeringat ya. Diambil keringatnya, kemudian ditaruh di suatu tempat dicampur dengan minyak wangi. Dijadikan minyak wangi oleh beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah masuk kepada Ummu Haram. Rasulullah masuk kepada Ummu Haram, artinya masuk ke rumah Ummu Haram binti Milhan. Lantas dia menjamu makan Rasulullah. Ketika itu Ummu Haram di bawah istri Ubadah bin Samit, artinya dia istrinya sahabat Ubadah bin Samit. Lalu Rasulullah masuk kepada wanita tersebut. Wanita tersebut menjamu makan Rasulullah dan menyisir rambutnya. Ini tidak ada hubungan apa-apa, bukan mahram ya. Rasulullah dengan Ummu Haram ini tidak ada hubungan apa-apa. Dan Rasulullah biasa seperti itu, ya, kadang datang ke rumah sahabat, bertamu, kemudian sahabat menjamu. Rasulullah makan, kemudian disisir rambutnya. Nah ini biasa di zaman Rasulullah, seperti ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis paling sahih itu hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih namanya. Dulu itu orang-orang rambutnya panjang, jadi disisir. Nah,
Ibu-ibu kan biasanya nyari kutu kan, nah itulah rambut panjang. Di zaman Rasulullah juga kadang-kadang begitu Bu, cari-carian kutu. Laki-laki pun cari-carian kutu karena rambutnya panjang. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi mengutusku kepada suatu kaum di Yaman. Aku datang kepada Nabi ketika beliau sedang berada di Ketika Rasulullah berada di Batha. Nabi bertanya kepadaku, bagaimana kamu bertalbiyah sewaktu melakukan ihram? Aku menjawab, aku mengucapkan talbiyah sebagaimana Nabi SAW mengucapkan talbiyah ketika ihram, ya, labbaik Allahumma labbaik. Nabi bertanya, apakah kamu membawa hewan kurban? Aku jawab tidak. Lalu Nabi menyuruhku tawaf. Aku pun tawaf sekitar Baitullah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian Nabi memerintahkanku bertahalul. Lalu aku bertahalul. Kemudian aku menemui seorang wanita dari kaumku sendiri untuk aku minta bantuannya menyisir rambut kepalaku sekaligus membersihkannya. Yang minta disisiri ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang menyisir? Perempuan. Ya. Tapi Ibnu Hajar mengatakan kalimat kemudian aku menemui seorang wanita dari kaumku sendiri. Menurut hemat saya yang dimaksud wanita itu adalah istri di antara saudaranya. Artinya kemungkinan karena dari kaumku, kemungkinan masih ada hubungan kekerabatan. Tapi tadi ya sisir menyisir ini biasa di zaman Rasulullah. Dari Anas bin Malik dikatakan ada seorang hamba dari hamba-hamba perempuan warga Madinah membimbing tangan Rasulullah. Membimbing tangan artinya memegang tangan Rasulullah dan berangkat bersama Rasulullah kemana yang dia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari. Seorang budak perempuan ini bertanya kepada Rasulullah suatu tempat. Kemudian pegang tangan Rasulullah itu, jalan sama-sama mencari tempat yang dituju tadi. Ya kan? Hamba sahaya perempuan warga Madinah membimbing tangan Rasulullah memegang. Hafidz Ibnu Hajar berkata, dan dalam riwayat Ahmad melalui Ali bin Zaid dari Anas dikatakan bahwa budak perempuan itu adalah salah seorang budak perempuan warga Madinah. Dia datang dan memegang tangan Rasulullah. Rasulullah tidak melepaskan tangannya dari tangan budak perempuan itu, sehingga budak perempuan itu pun pergi bersama Rasulullah kemana yang dia kehendaki. Pegang sampai ke tujuan yang diinginkan. Artinya Rasulullah pernah dipegang atau memegang atau bersentuhan. Nah nanti kita simpulkan di akhir. Kita baca dulu hadisnya ya. Jadi kalau hadis ada seakan-akan bertentangan ini nanti perlu kajian untuk kita komparasikan. Dari Rubai binti Muawidh dikatakan kami berperang bersama Nabi. Kami bertugas memberi minum kaum atau para sahabat dan melayani mereka. Rubai binti, ini laki-laki atau perempuan? Perempuan namanya binti kan? Kami berperang bersama Nabi, ngikut perang. Tugasnya apa? Memberi minum dan melayani mereka. Dalam satu riwayat disebutkan kami merawat orang yang terluka. Artinya menyediakan makanan, menyediakan minuman. Ya, namanya perang itu kan butuh suplemen juga kan, butuh makanan, energi. Nah, sebagian riwayat mengatakan dia sebagai perawat. Jadi kalau ada yang terkena pedang atau ada yang terluka dibawa ke belakang diobati. Kira-kira mengobati ini perlu bersentuhan apa tidak? Ya. Masa pakai jaga jarak kayak COVID sekarang? Jaga jarak, ya kan? Bersentuhan. Serta mengembalikan orang yang terbunuh dan terluka ke Madinah. Oke. Nah ini riwayat lain yang menunjukkan adanya interaksi tadi ya, bahkan persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Ini semua hadisnya sahih karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim, semua Bukhari dan Muslim. Dari Salma istri Abu Rafi dikatakan, aku melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ia menderita bisul atau kudis kecuali dia menyuruhku menempelkan inai padanya. Artinya aku berkhidmat, melayani Rasul itu berkhidmat, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah kena bisul atau kudis, Rasulullah sebagai manusia kadang-kadang sakit juga, sakit kudis. Artinya mungkin ya gatal-gatal begitu ya, kemudian bisul. Nah kalau Rasulullah bisul atau kudis, gatal-gatal, dia menyuruhku Salma tadi untuk menempelkan inai padanya, ya semacam ramuan yang dari daun-daunan begitu ya, ditempelkan. Nah kira-kira nempel apa deh? Ya namanya nempelkan. Kemudian selanjutnya
Dari Abdullah ibnu Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dari salah seorang perempuan mereka, dikatakan bahwa masuk kepadaku Rasulullah ketika aku sedang makan menggunakan tangan. Yang menceritakan ini laki-laki, Abdullah. Tapi Abdullah berkisah dari salah seorang perempuan. Perempuan ini didatangi oleh Rasulullah. Ya, dia perempuan ini menceritakan, aku didatangi oleh Rasulullah ketika aku sedang makan menggunakan tangan kiri. Ketika itu aku adalah seorang wanita yang susah. Lantas Rasulullah memukul tanganku. Pukul tanganku sehingga jatuh apa yang ada di dalam genggamanku. Ya kan? Lalu beliau berkata, janganlah kamu makan menggunakan tangan kiri, karena Allah telah menjadikan tangan kanan untukmu untuk makan. Beliau berkata, Allah sudah membebaskan tangan kananmu. Artinya Allah memberikan keberkahan kepada tangan kananmu. Tangan kanan itu tangan yang bersih, itulah yang untuk makan. Perawi berkata, aku menukar tangan kiri dengan tangan kanan. Kemudian perempuan itu akhirnya menukar tangan kiri dengan tangan kanan. Setelah itu aku tidak pernah lagi makan dengan tangan kiri. Jadi Rasulullah mukul tangannya. Mukul ini nyentuh apa tidak? Nyentuh namanya mukul. Dia makan tangan kiri langsung ditepuk sampai jatuh makanannya, Bu. Ya kan, sampai jatuh makanan. Nah, ini ada riwayat-riwayat yang melarang untuk menyentuh perempuan. Rasulullah dalam suatu riwayat mengatakan tidak membaiat perempuan dengan berjabat tangan. Tapi ternyata ada riwayat-riwayat lain, Rasulullah pernah diambil keringatnya yang mau tidak mau bersentuhan juga kulitnya dengan kulit orang yang mengambil itu, Ummu Sulaim. Rasulullah pernah disisir lagi rambutnya. Kemudian sahabat yang berperang, perempuan-perempuan yang merawat, mengobati sahabat-sahabat yang terluka dari laki-laki, mau tidak mau bersentuhan. Bahkan seorang budak perempuan pernah memegang tangan Rasulullah, kemudian berjalan mengelilingi Madinah. Kalau seumpamanya haram betul-betul, Rasulullah pasti nolak. Ente ngapain megang-megang, kan gitu. Tapi coba lihat ini. Dan dalam riwayat melalui bahwa budak perempuan itu adalah salah seorang budak perempuan Madinah. Dia datang dan menggenggam tangan Rasulullah. Rasulullah tidak melepaskan tangannya dari tangan budak perempuan itu, sehingga budak perempuan itu pergi bersama Rasulullah kemana yang dia kehendaki. Kalau seumpamanya haram, tidak mungkin Rasulullah diam. Tapi berarti ada hal yang perlu kita kaji. Jangan mudah-mudah menyimpulkan hukum. Ya kan? Padahal di hadis sebelumnya tadi ditusuk dengan paku jarum yang besar itu lebih ringan daripada menyentuh perempuan. Nah, Rasulullah dipegang malahan. Gimana kita? Masa kita nyalahkan Rasulullah? Ada yang berani? Masa Rasulullah tidak konsisten? Katanya ternyata kan, na'udzubillah, jangan sampai begitu. Kita coba untuk memahaminya. Tapi hadis-hadis ini semua sahih. Nah, oke, kita akan baca kesimpulannya. Nanti sambil kita tutup ya. Aduh, lumayan ini. Nah, supaya tidak terbayang-bayang nanti pulang kalau belum selesai ini. Nanti nggak bisa tidur malah, kan? Saya bacakan. Dalam hal ini kita dapat membandingkan antara menghindarnya Rasulullah dari berjabat tangan dengan kaum wanita sewaktu melakukan baiat dengan beberapa peristiwa ketika Rasulullah menyentuh beberapa orang wanita. Pada kondisi pertama, Rasulullah menghindar dari berjabat tangan yang merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk menyentuh yang mempunyai arti tertentu. Hal seperti itu sering terjadi pada diri Rasulullah, mengingat banyaknya kaum laki-laki dan wanita yang ingin bertemu dengan beliau. Juga mengingat beragamnya acara untuk melakukan jabatan tangan, mulai dari menyampaikan ucapan selamat dalam bentuknya yang paling sempurna sampai pada mohon doa dan mengharapkan keberkahan dengan cara menyentuh tangannya yang mulia atau untuk membaiat masuk Islam. Jika Rasulullah menghindari berjabat tangan pada kondisi ini, kondisi membaiat tadi ya, karena bisa jadi yang dibaiat ini banyak, sehingga kalau Rasulullah menyentuh satu-satu membutuhkan waktu yang lama. Jika Rasulullah menghindari berjabat tangan pada kondisi ini, tidak harus diartikan bahwa menghindarinya Rasulullah tidak harus berarti bahwa Rasulullah menghindar dari semua bentuk kondisi, karena bisa jadi ada tujuan lain sehingga menyentuh wanita mewujudkan beberapa keperluan yang sifatnya jarang pada suatu sisi, atau dengan wanita-wanita yang dengan mereka itu dijamin aman dari fitnah. Artinya tidak timbul
syahwat. Artinya bahwa Rasulullah tidak merasa aman dari fitnah pada kondisi pertama. Artinya dalam kondisi baiat tadi mungkin Rasulullah takut nanti timbul fitnah karena dilihat banyak orang, timbul apa tadi ya, mungkin nafsi, nanti timbul sesuatu yang tidak diinginkan sehingga dihindarkan. Pada kondisi yang pertama bersama dengan wanita umum, selain juga tidak ada alasan yang penting untuk berjabat tangan, kan tidak ada alasan. Sementara beliau mendapat alasan yang patut pada kondisi kedua. Di samping banyaknya Rasulullah berbaur dengan Ummu Haram dan saudaranya Ummu Sulaim. Wanita pertama adalah bibinya Anas bin Malik, sementara wanita kedua adalah ibunya Anas bin Malik. Ini tidak ada hubungan apapun dengan Rasulullah ya. Cuman Rasulullah dekat dengan beliau berdua ini karena anaknya Anas ini disuruh membantu-bantu Rasulullah. Nah, jadi sering ada interaksi. Nah, Rasulullah sering mampir ke rumah Ummu Haram dan rumah Ummu Sulaim. Demikianlah Rasulullah merasa aman dari fitnah bersama Ummu Haram dan Ummu Sulaim. Ya, nah sudah dekat, dan sejumlah wanita lainnya. Ditambahkan lagi bahwa menghindarnya Rasulullah dari berjabat tangan dengan kaum wanita ketika melakukan baiat tidak berarti bahwa jabat tangan dengan kaum wanita diharamkan secara mutlak. Selain itu dalil-dalil yang ada pun menunjukkan kekhususan, sebab Rasulullah mengatakan aku tidak mau berjabat tangan dengan kaum wanita menggunakan dhamir mufrad. Mufrad ini maksudnya ada khusus wanita-wanita tertentu, maksudnya dalam keadaan tertentu. Dari Abdullah bin Umar dikatakan bahwa Rasulullah tidak mau berjabat tangan dengan kaum wanita pada waktu baiat, kan? Artinya pada waktu baiat. Nanti di luar baiat nanti dulu bisa jadi ada, dan ternyata ada suatu saat Rasulullah menyentuh. Dari Asma binti Yazid dikatakan bahwa Rasulullah bersabda sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum wanita. Kesimpulannya Rasulullah tidak mau berjabat tangan dengan kaum wanita. Hal itu dapat kita artikan bahwa berjabat tangan secara umum tidak disenangi oleh Rasulullah. Artinya berjabat tangan secara umum pada hakikatnya secara umum ya kebanyakan itu Rasulullah tidak suka sebagai penutup jalan supaya menutup kemungkinan timbul fitnah atau syahwat guna dijadikan ajaran dan syariat bagi umatnya. Hal ini dikuatkan lagi oleh pendapat para ahli usul fiqh yang mengatakan bahwa saddud dzara'i menunjukkan yang terbaik bukan mewajibkan. Saddud dzara' ini menutup pintu dari sesuatu yang sebenarnya boleh karena takut terjerumus ke dalam dosa. Ada sesuatu yang dibolehkan tetapi orang itu ingin menjaga diri sehingga dia tidak melakukan. Ya. Artinya seumpamanya kita main HP, ini kan boleh ya. Ada orang tidak mau HP. Apa? Takut nanti main HP, browsing ternyata ada iklan-iklan tidak jelas kan. Nah, padahal sebenarnya boleh. Tapi dia menghindari karena takut sehingga dia tidak mau main HP. Tapi bukan berarti HP itu haram. Tapi untuk menjaga diri ada orang yang tidak mau. Menurut penulis, kita akan menjadi golongan orang-orang yang baik dalam mengikuti jejak Rasulullah jika kita menghindarkan jabat tangan dan menyentuh wanita pada kondisi umum. Artinya kita dianjurkan kalau tidak ada keadaan yang mendesak, keadaan-keadaan umum yang normal, ya usahakan tidak bersentuhan. Gitu. Artinya kita baru menyentuh wanita jika benar-benar aman dari fitnah serta ada alasan yang patut. Umpamanya apabila berjabat tangan itu merupakan sarana untuk mempererat hubungan dan berbagi perasaan yang tulus antara sesama orang mukmin, seperti jabat tangan antara karib kerabat dan teman dekat. Ya kan? Mana nih tadi? Teman-teman acara-acara tertentu khususnya seperti mengucapkan selamat bagi seseorang yang baru datang dari perjalanan jauh, berjabat tangan untuk menghormati atau mendorong orang berbuat baik, atau untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan turut berduka cita karena suatu musibah. Akan tetapi dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat, ketika jabat tangan antara laki-laki dan wanita sering terjadi walaupun hanya karena tertentu, kadang-kadang kita terpaksa menyesuaikan diri untuk sekedar menghilangkan rasa salah tingkah, atau mungkin juga karena tidak adanya dalil yang mengharamkan secara total. Ini biasanya banyak kita alami di acara-acara walimah, acara-acara keramaian, ya kan? Nah, ketika kita seumpamanya terpaksa harus berjabat tangan, ya karena ini tadi, ya kita punya landasan. Tapi jangan dijadikan sebagai hukum umum. Artinya jangan kemudian dijadikan sebagai alasan untuk mudah-mudah berjabat tangan dengan lawan jenis. Tapi kalau ada keadaan yang mendesak, ya kita punya alasan karena Rasulullah juga dalam keadaan-keadaan tertentu melakukan itu. Kalau kita haramkan secara mutlak, tadi kita menyalahkan Rasulullah kan? Karena Rasulullah pernah.
Maka contohnya kepada orang yang sangat tua semuanya, apalagi anak-anak semuanya kan remaja ya, kepada orang yang tua walaupun bukan neneknya tapi udah tua kan, sudah tua, kemungkinan itu tidak timbul syahwat, tidak timbul nafsu dan lain sebagainya, dan dia sudah silakan salaman kalau semuanya kan begitu. Atau kepada kerabat dekat, seumpamanya ipar ini kan bukan mahram, Bu. Laki-laki ke kakak ipar, ayu ipar, atau ya perempuan ke kakak ipar, itu kan bukan mahram, jadi tidak boleh bersentuhan sebenarnya, bukan mahram dia. Artinya dia mahramnya itu bukan mahram abadi, maka dia tidak boleh bersentuhan. Tapi karena kerabat dekat yang kadang-kadang mungkin kita tidak bisa menghindari sehingga kita terpaksa untuk kita bersalaman dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita ketahui tadi ya, dalil itu kita cakup semua dulu, kita baca dulu. Nah, bisa kita kemudian mengambil satu dalil menghilangkan dalil yang lain. Karena tadi itu jadinya kita menyalahkan Rasulullah. Kan tidak mungkin kita menyalahkan Rasulullah. Nah, setelah ini kita paham ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu dibolehkan. Seperti mengobati ini, seorang perawat dia mengobati pasien laki-laki, harus nyuntik, harus ini, harus itu, ya kan? Harus buka, bahkan sebagian aurat kadang-kadang terbuka untuk mengobati. Perawat laki-laki ke perempuan atau perempuan laki-laki. Kebanyakan kan perawat perempuan laki-laki kan, ketika berobat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini ketika kita mengalami, kita jadi tahu, oh ini hadis-hadisnya sudah kita baca semua. Maka jangan pakai satu hadis saja ditusuk dengan jarum tadi, ya kan, itu saja yang dikeluarkan, itu saja kan, sehingga kita lupa dengan hadis-hadis yang lain. Tapi jangan dijadikan alasan untuk memudah-mudahkan. Kalau memang kondisinya bisa kita hindari, tidak kita terdesak untuk melakukan itu, sudah, kita tidak perlu berjabat tangan, tidak perlu bersentuhan. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang seakan-akan mendesak, maka kita punya alasan, ya, ada contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tidak ada pertanyaan, Bu, ya, karena sudah 5:30 lebih. Ya, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.